Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab 275-277 kakak iparku ditawan. Michael Liu mengira orang-orang yang menghentikannya di pintu masuk tempat parkir bawah tanah itu mencoba mencari tahu apakah dia seorang pengemudi mabuk, jadi dia menggigil dalam hatinya karena suatu alasan. Tetapi ketika dia mendengar pemimpin itu mengatakan itu, Michael Liu segera merasa ada sesuatu yang salah. Dia mencibir dalam hatinya, tampaknya orang-orang ini tidak ada di sini untuk memeriksa kereta anggur, tetapi untuk mengolok-olokku. Kalimat ini seolah-olah diucapkan dalam acara TV. Sungguh mengherankan bagaimana orang-orang ini bisa ketahuan. Lupakan Michael Liu, bahkan orang yang terlibat, Kevin Ye, juga bingung. Dia menoleh dan menatap pria yang tampak jahat itu, orang ini, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berpura-puralah, nak, kamu ingin terus berpura-pura. Pemimpin itu mencibir, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan, tetapi kamu akan segera tahu. Baiklah, hentikan omong kosong itu. Keluar dari mobil dan ikut dengan kami. Melihat mereka berdua menyanyikan lagu yang sama, Kevin Ye tertegun sejenak. Kemudian, sudut matanya memperlihatkan senyum yang tidak diketahui siapapun. Dalam situasi di mana ada orang yang menghalangi jalan di depan dan para pembunuh mengikuti dari belakang, Kevin Ye tiba-tiba merasa bahwa ini adalah saat yang tepat bagi kedua orang ini untuk datang. Jika dia mengikuti mereka sekarang, maka Howard Zhang dan Michael Liu setidaknya akan aman. Jadi setelah memikirkannya, Kevin Ye tersenyum saat dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Melihat Kevin Ye mengambil inisiatif untuk turun, Michael Liu dan Howard Zhang juga segera turun. Mereka berdua tidak peduli dengan Howard Zhang dan Michael Liu, dan berjalan langsung ke Kevin Ye, lalu meletakkan gelang di atas Kevin Ye, nak, ikut kami. Melihat itu, Howard Zhang sangat marah, dan menerkam ke depan, dan berkata, apa yang kalian lakukan, kalian bahkan belum menjelaskan diri kalian sendiri, hak apa yang kalian miliki untuk menangkap saudaraku Ye. Jelas bahwa Howard Zhang sangat protektif terhadap Kevin Ye. Melihat Howard Zhang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia bergegas ke arah mereka, mereka berdua tercengang, tetapi dengan sangat cepat pemimpin itu mengancam, jangan bergerak, kami sedang melakukan bisnis, jika kamu berani melakukan apapun, kami akan menangkapmu bersama. Kevin Ye tertawa hambar, dan kemudian berkata kepada Howard Zhang, Hyacin, jangan tidak sabar. Itu bukan masalah besar. Dibandingkan dengan Howard Zhang, Michael Liu jauh lebih tenang saat dia datang di depan keduanya, mengerang, dosa yang sangat besar. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat mencoba membawa pergi saudara iparku. Tetapi jika kamu tidak membawa pergi saudara iparku, itu tidak akan sesederhana itu. Bocah bau, siapa kamu? Jangan ikut campur dalam urusan orang lain, atau aku akan menangkapmu juga. Hin hin. Michael Liu angkat bicara, jika kau ingin menangkapku, mari kita lihat apakah kau punya nyali untuk melakukannya. Ayahku adalah orang yang mewakili Liu Yan di dunia bisnis Lin Hai. Lebih jauh, aku memperingatkan kalian semua, hukum menyatakan bahwa kantor harus terlebih dahulu menunjukkan dokumennya, jika tidak, tuan muda ini akan menghajarmu tanpa alasan. Kau. Mereka berdua tidak menyangka pemuda di depan mereka begitu cerdik, seolah-olah dia tidak tahu aturan dan peraturan, dan ayahnya juga merupakan perwakilan dari komunitas bisnis Lin Hai. Pemimpin itu tidak berdaya dan hanya bisa mengeluarkan ID-nya. Dia kemudian dengan arogan berkata, lihat dengan jelas, ini itku. Kau tidak punya masalah dengan itu sekarang, kan? Michael Liu dengan cepat menyapu matanya ke ide pria yang agak gemuk itu, dan tertawa, 89.757, Utara Kota, Wang Xing. Melihat sisi utara kota, Michael Liu langsung memikirkan satu orang, dan itu adalah Graphit. Graphit adalah sosok yang kuat di utara kota. Terlebih lagi, tampaknya hanya Simu dan Kevin Ye yang memiliki konflik di seluruh sisi utara kota, karena Kevin Ye telah memberi pelajaran kepada Si Ting dan bahkan melukai ayahnya, Si Ding. Michael Liu tertawa dingin, sepertinya bosmu adalah batu cemerlang. Kata-kata itu langsung mengejutkan Wang Xing saat wajahnya berubah jelek. Lagi pula, seseorang yang bisa mengatakan nama karya kaligrafi itu kemungkinan besar bukan orang biasa, yang membuat Wang Xing cukup takut. Lagi pula, jika Michael Liu memaksanya untuk mengambilnya, maka dengan menggunakan semua koneksinya, dia tidak akan mampu mengatasinya.
Tetapi tepat ketika Michael Liu ingin mengatakan sesuatu, Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, "Liu tua, Hyacin, kalian kembali dulu, jangan terlibat dalam masalah kecil seperti ini, santai saja, paling-paling aku akan tinggal di dalam untuk malam ini dan keluar besok." Jelas, dia tidak ingin Michael Liu dan Howard Zhang ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, keselamatan kedua orang ini adalah yang paling penting bagi Kevin Ye. Ketika Wang Xing mendengar ini, dia menghela napas lega. Namun, saat menoleh ke arah Kevin Ye, dia tampak seperti sedang melihat orang bodoh. Setelah merenung cukup lama, Michael Liu masih tidak dapat memahami apa yang dimaksud Kevin Ye. Pada akhirnya, Michael Liu hanya dapat mendengarkan rencananya. Namun, Michael Liu masih menyipitkan matanya dan melanjutkan dengan tidak sopan, "Kamu dapat membawanya pergi, tetapi aku memperingatkanmu, jika saudara iparku melakukan kesalahan, bahkan jika itu adalah Simu, dia tidak akan dapat membawanya pergi. Kamu harus memikirkannya dengan baik." Wang Xing menatap Michael Liu dan mendengus berat, sebelum berbalik untuk pergi sambil memegang Kevin Ye. Bukannya Wang Xing mempermainkan Michael Liu, tetapi Wang Xing berusaha melarikan diri dari tempat ini dengan cepat. Mengenai bagaimana dia akan mengatur semuanya saat dia kembali, itu adalah urusan bosnya sendiri. Jika saatnya tiba untuk kepolosannya runtuh, masih akan ada seseorang yang tinggi untuk mendukungnya. Melihat Wang Xing membawanya pergi, Howard Zhang sangat cemas sehingga dia tampak seperti semut di wajan panas saat dia berputar. Dia kemudian dengan marah melotot ke Michael Liu dan bertanya, "Liu tua, apa yang sebenarnya terjadi padamu tadi? Kakak Ye ada di sana, apa bagusnya?" Michael Liu mengangkat bahu tanpa daya. "Hyacin, kau lihat sendiri situasinya. Itu kemauan kakak iparku sendiri. Aku juga tidak mengerti apa yang kakak iparku coba lakukan." Saat dia berkata begitu, Michael Liu tiba-tiba mendesis, dan tertawa sinis, "Mungkinkah kakak iparku ingin bermain dengan grafit itu?" Howard Zhang mendengus dingin, aku tidak peduli tentang itu. Tidak peduli siapapun itu, kau tidak bisa menyakiti kakak Yeku." Saat dia berbicara, jari-jari Howard Zhang sudah mulai menyentuh ponsel di sakunya tanpa suara. Namun saat ini, tindakan Howard Zhang diganggu oleh Michael Liu, yang berteriak, "Oh ya, aku harus cepat-cepat menelepon kakak perempuanku, jika kakak perempuanku tahu tentang ini, itu akan sangat merepotkan." Sambil berkata begitu, Michael Liu mengeluarkan ponselnya. Di sisi lain, Long Er dan Long San saling memandang dalam kegelapan. "Long Er, apa yang terjadi? Siapa tahu? Siapa yang mengira mereka akan turun tangan saat ini? Tampaknya bocah itu telah menyinggung banyak orang di Linhai. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Long San bertanya dengan agak muram. Long Er merentangkan tangannya, "Sepertinya kita hanya bisa mengikutinya sekarang, lagi pula, kita sama sekali tidak bisa membiarkan bocah ini lepas dari pandangan kita. Aku sudah menyuruhmu untuk bergerak lebih awal. Jika kau bergerak lebih awal, kau tidak akan mendengarkan. Kali ini, itu bagus. Bocah itu dibawa pergi dan kita bahkan harus jongkok di sana. Beraninya kau." Long San saat ini sangat marah sehingga kepalanya penuh dengan gelembung, dia tidak tahu kemana harus melampiaskan amarahnya. Mereka hanya bisa mengembuskan napas dengan kasar dan kemudian melihat Long Er. Long Er tertawa, mengetahui bahwa teman lamanya telah marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah topik pembicaraan. "Hehe, aku katakan, Walter, kau bocah tua, selama bertahun-tahun bekerja di sini, apakah kau pernah membunuh seseorang di kantor polisi?" Long San terkejut, jelas perhatiannya teralihkan oleh kata-kata Long Er. Setelah berpikir sejenak, Long San berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, aku memang mencoba menerobos garis peringatan dari orang-orang kerajaan manusia iblis, tetapi di negara ini, aku benar-benar belum pernah mencobanya." Long Er segera menggoda, "Bagaimana, apakah kamu ingin kami saudara-saudara mencobanya hari ini? Hanya memikirkannya saja sudah cukup mengasyikkan." Long San segera menjadi bersemangat, menyergap di kantor polisi, "Itu menarik, sedikit menantang, aku suka itu." Melihat bahwa dia telah berhasil menarik perhatian orang tua pemarah ini, Long Er juga menghela napas lega. Kemudian, dia terkekeh, membunuh target di dalam kantor polisi timur, ini adalah prestasi besar yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di daftar hitam seluruh dunia. Jika kita berhasil kali ini, maka kita saudara-saudara akan benar-benar meninggalkan jejak yang mulia dalam sejarah para pembunuh dunia. Mendengar kata-kata berani Long Er, wajah Long San tampak mulai menantikannya. Faktanya, di dunia ini, hanya ada dua kata yang penting. Bahkan ahli naga dan gajah seperti Long Er dan Long San tidak dapat melarikan diri dari ini.
Tepat ketika dua pembunuh di peringkat naga sedang mempersiapkan rencana pembunuhan besar mereka sendiri, di sisi lain, Michael Liu menelepon kakak perempuannya 3 kali berturut-turut, dan akhirnya berhasil. Namun, di ujung telepon yang lain, Mona Liu langsung memarahi, Michael Liu, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sedang rapat? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja setelah kamu pulang malam ini. Setelah mengatakan itu, Mona Liu hendak menutup telepon, tetapi Michael Liu berkata dengan cemas, kakak perempuan, jangan tutup telepon, aku benar-benar memiliki masalah mendesak untuk dibicarakan denganmu. Masalah mendesak macam apa ini? Apakah kamu membuat masalah di luar lagi? Mona Liu berkata dengan kasar. Tidak, bukan aku. Michael Liu buru-buru menjelaskan, itu saudara iparku, dia telah ditangkap. Di telepon, suara Mona Liu terdiam beberapa saat lalu berkata dengan sinis, Michael Liu, lelukonmu ini sama sekali tidak lucu. Aku belum menikah, dari mana kau mendapatkan kakak iparmu? Setelah terdiam beberapa saat, Mona Liu melanjutkan, tetap saja, dasar bocah nakal, kau ingin aku menikah secepatnya. Saat waktunya tiba, tidak akan ada yang peduli padamu. Michael Liu memasang ekspresi getir di wajahnya saat dia tergagap, tentang itu, kakak perempuan, jangan salah paham, aku tidak sengaja membocorkannya tadi. Sebenarnya kakak Ye yang dibawa pergi. Apa yang kau katakan, Kevin Ye, apa yang terjadi padanya? Saat Kevin Ye disebutkan, dia menjadi marah dan bertanya. Ini. Jangan merengek lagi. Kamu di mana sekarang? Aku akan ke sana sekarang juga. Suara Mona Liu menjadi semakin cemas. Bab 276 Reaksi Cynthia Fang. Dalam kegelapan, mobil polisi melaju dengan lancar dan tak lama kemudian, mereka tiba di Linhai. Sepanjang jalan, Kevin Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak bertanya apapun. Dia bosan di kiri dan kanan, tetapi sebaliknya, dia menutup matanya dan beristirahat. Namun, ketika Wang Xing melihat ekspresi marah Kevin Ye, dia berpikir keras dalam hatinya, untuk dapat mengabaikan masalah seperti ini, bocah ini pasti sangat sombong. Namun, ketika kita memasuki ruang tenang nanti, ayah ini pasti akan menyapa bocah ini dan menunjukkan kepadanya siapa bosnya. Sebenarnya, dibandingkan dengan dua ahli peringkat naga dan harimau di belakangnya, Kevin Ye benar-benar tidak berpikir banyak untuk memasuki kantor polisi. Awalnya, Kevin Ye hanya sedikit bingung mengapa polisi tiba-tiba mencarinya. Selain itu, bahkan jika polisi datang untuk menemukannya, mereka tidak akan berada di pintu masuk bar, seharusnya lebih masuk akal di dalam kampus sekolah menengah No. 1. Polisi bernama Wang Xing itu seharusnya telah mengawasinya sejak lama. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk tahu di mana dia berada dan akan memilih untuk menghentikannya di pintu masuk bar. Pada akhirnya, kata-kata Michael Liu lah yang membuat Kevin Ye melihat cahaya. Tentu saja, dapat dimengerti bahwa dia telah secara terbuka merampok target pernikahannya dari orang lain. Namun, menurut pendapat Kevin Ye, tipuan kecil semacam ini sama sekali tidak murah hati. Baiklah, nak, kita sudah sampai. Turun. Mobil polisi melaju sampai ke utara kantor polisi kota, dan berhenti dengan mantap di depan gerbang kantor polisi. Kevin Ye berpura-pura berguling, lalu membuka matanya dengan linglung. Dia menguap, meregangkan tubuhnya, dan perlahan bangkit. Kita sudah sampai di sini begitu cepat. Apakah aku belum cukup tidur? Kevin Ye mendengus pelan, mengungkapkan ketidakpuasannya. Kamu belum cukup tidur, itu mudah diatasi. Saat kita sampai di tempat di mana kamu bisa tidur. Wang Xing tertawa dingin, matanya penuh dengan kebencian. Kevin Ye sama sekali tidak berencana untuk peduli dengan Wang Xing, karena Wang Xing hanyalah antek dalam lelucon ini, dia tidak perlu peduli sama sekali. Wang Xing tidak memperhatikan ekspresi jijik Kevin Ye, saat ini, Wang Xing sedang terburu-buru untuk menemukan bosnya untuk mengklaim pujiannya, jadi Wang Xing memiringkan kepalanya dan memerintahkan polisi muda di belakangnya, kamu pergi dan bawa bocah nakal ini ke ruang interogasi, aku akan pergi ke kantor bos untuk melaporkan pekerjaanku. Baiklah, saudara Wang. Saat mereka berbicara, pasangan petugas polisi itu terbagi menjadi dua, yang satu membawa Kevin Ye ke ruang interogasi, sementara yang lain menuntunnya ke kantor Si Mu seperti burung yang gembira. Saat ini, sudah lewat pukul 10 malam. Jika memang seharusnya sedang libur, maka dia seharusnya pulang kerja lebih awal. Namun, Graphit tetap tinggal malam ini, mondar-mandir di kantor sendirian, menunggu sesuatu, merokok, ekspresinya muram. Setelah Wang Xing kembali,
He Ji segera berdiri dan bertanya dengan cemas, Wang Xing, bagaimana keadaannya? Wang Xing memberi isyarat, oke, dengan wajah penuh kegembiraan, bos, Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan pekerjaan saya. Apakah saya sudah membawanya kembali? Anda yang membawanya kembali. Dia tidak pernah menyangka bahwa efisiensi kerja Wang Xing akan begitu tinggi. Pada saat yang sama, dia bingung, mengapa dia membawanya kembali dengan begitu mudah. Dalam kesan Simu, pemuda bernama Kevin Ye itu pasti orang yang keras kepala. Setelah berpikir sejenak, Grafit bertanya lagi, Anda tidak menemui perlawanan apapun di jalan, bukan? Tidak. Wang Xing segera menjawab, tetapi setelah memikirkannya, dia melanjutkan, namun, pria kecil yang bersama orang itu tampaknya memiliki latar belakang. Dia mengaku sebagai putra Liu Yan, perwakilan bisnis Lin Hai, dan bahkan meminta kami untuk menunjukkan kartu identitas polisinya. Saat dia berbicara, Wang Xing diam-diam mengintip Grafit itu. Lagi pula, bocah nakal itu juga tampaknya mengenalmu, bos. Begitu dia melihat bahwa aku dari kantor polisi kota utara, dia langsung tahu bahwa kami adalah orang-orangmu. Sialan. Mendengar kata-kata Wang Xing, sudut mulut si Yan berubah pahit. Liu Yan, itu Michael Liu lagi. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Xing menatap batu itu dengan heran, menunggu perintah selanjutnya. Kingxi mendengus, Wang Xing, bawa bocah Kevin Ye itu ke kamar Xiao Hei, kau harus cepat. Kita hanya punya 1 malam sekarang. 1 malam, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, kita harus membuktikan kejahatan bocah itu dan biarkan dia menandatangani kontrak. Kalau tidak, saat matahari terbit besok, akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan hal lain. Baik, bos. Aku akan segera melakukannya. Wang Xing sangat gembira saat menerima misi itu dan hendak pergi. Namun setelah memikirkannya, dia memanggil Wang Xing, tunggu. Wang Xing segera berhenti dan berkata, bos, apakah kau punya instruksi lain? Grafit menyentuh kepalanya dan berkata, saat kau keluar, beritahu orang-orang di luar. Malam ini, semua orang yang datang mencariku mengatakan bahwa aku tidak ada di sini. Suruh mereka kembali besok. Baik, bos. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Wang Xing menjawab dan kemudian buru-buru meninggalkan kantor Grafit. Dia duduk di kursi goyang di depan mejanya, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan berkata dengan suara lembut, Michael Liu, aku harap kalian tidak akan ikut campur dalam banyak hal. Kalau tidak, sebenarnya, Simu mengambil risiko besar dalam menangkap Kevin Ye. Mengambil seorang siswa tanpa alasan bagaimanapun juga adalah sesuatu yang salah. Terlebih lagi, alasan mengapa Grafit mencoba mendapatkan informasi tentang sebuah kasus dari Kevin Ye sama sekali di luar kendalinya, dan cara dia melakukannya tampaknya telah melampaui batasnya. Awalnya, Simu telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Dia pertama-tama akan menangkap Kevin Ye atas beberapa kejahatan yang tidak diketahui, dan kemudian menginterogasinya perlahan-lahan. Kevin Ye hanyalah rumput liar tanpa akar di Lin Hai, bahkan jika dia menghilang selama beberapa hari, tidak ada yang akan mengetahuinya atau menyelidikinya. Pada saat itu, selama pengakuan Kevin Ye ada di tangannya, dia pasti akan dapat mencubit Kevin Ye sampai mati dan menyebabkannya tidak pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Sayangnya, rencananya berhasil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Michael Liu benar-benar akan di sana ketika Wang Xing menangkapnya. Lebih jauh lagi, ia memaksa Wang Xing untuk mengeluarkan kartu identitas polisinya, yang langsung mengungkap identitasnya. Oleh karena itu, jika ia ingin menginterogasi Kevin Ye dalam jangka waktu yang lama, itu menjadi mustahil. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berjuang setiap detik, berharap Kevin Ye akan dihukum atas kejahatannya sebelum ia sempat bereaksi. Tentu saja, yang paling ingin dilihat Grafit adalah keluarga Liu dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Inilah yang membuat semua orang senang. Tepat ketika Wang Xing hendak membawa Kevin Ye pergi, di lantai 2 bar Black Radiance, di ruang pribadi yang setengah tertutup itu, Marisa Chu segera menerima pesan ini. Cynthia Fang memandang orang yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, Musan, wajahmu benar-benar jelek. Apa yang terjadi? Siapa yang mengirimimu pesan? Wajah cantik Marisa Chu pertama-tama dipenuhi dengan kemarahan, lalu ia tertawa dan dengan murah hati menyerahkan teleponnya kepada Cynthia Fang. Cynthia Fang tidak mengerti dan mengambil telepon untuk membaca. Di WeChat Marisa Chu, ada beberapa kata yang sangat menarik perhatian, alarm level 1 tuan muda Kevin telah ditangkap. Segera setelah itu, ada beberapa foto,
Satu foto Kevin Ye sedang digadaikan di pintu masuk pub, dan satu foto mobil polisi yang membawa Kevin Ye pergi. Plat nomor mobil polisi itu jelas diambil, dan foto terakhir adalah Kevin Ye turun dari mobil di kantor polisi utara kota. Setelah Cynthia Fang selesai membaca pesan itu, dia menoleh ke Marisa Chu dan berkata, apa yang terjadi, mengapa Kevin Ye ditangkap tanpa alasan sama sekali? Jari-jari ramping Marisa Chu tak kuasa menahan diri untuk mengetuk meja kayu sambil bergumam, di utara kantor polisi kota, di utara kantor polisi kota, dan Grafit, seharusnya menjadi wilayah Grafit itu. Mungkinkah masalah aula giok emas beberapa hari yang lalu menjadi salah dan Grafit mengetahui sesuatu? Cynthia Fang melihat bahwa Marisa Chu bergumam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampak sedang membicarakan sesuatu, dan dia menjadi semakin cemas. Musan, apa yang terjadi? Grafit itu dan kuil giok emas itu. Apa hubungannya itu dengan Kevin Ye? Kevin Ye hanyalah seorang siswa. Melihat ekspresi cemas Cynthia Fang, Marisa Chu tidak sedikit pun cemas dan menggoda, Yo, Suewu, sepertinya kamu cukup khawatir dengan tuan muda Kevin kita. Kamulah yang mengatakan bahwa dia seorang cabul, kamulah yang mengkhawatirkannya sekarang. Cynthia Fang tersedak dan memeluknya dengan marah. Dia mendengus, orang itu adalah tuan mudamu, kau bahkan tidak khawatir, apa yang aku khawatirkan. Jelas bahwa kata-kata Cynthia Fang salah, dan dia berpura-pura tidak peduli, tetapi matanya sudah lama menunjukkan kepanikan. Marisa Chu dapat melihat ini dengan sangat jelas. Marisa Chu tertawa licik, lalu berdiri dan merapikan pakaiannya. Setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke arah Cynthia Fang dan tersenyum licik, aku akan menyelamatkan tuan muda Kevin. Suewu, apakah kau ingin ikut denganku? Cynthia Fang menatap kosong sejenak, lalu berdiri dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan sedikit ceroboh, aku akan pergi, tentu saja aku akan pergi. Namun, Cynthia Fang mengusap kepalanya dan bertanya dengan linglung, tetapi bukankah terlalu impulsif bagi kita berdua untuk menyerbu ke kantor polisi? Bagaimana kalau begini, aku akan mengumpulkan semua saudari di bawah komandoku di gerbang kantor polisi utara kota. Marisa Chu tertegun sejenak oleh kata-kata Cynthia Fang sebelum dia tertawa, adikku yang bodoh, menurutmu apa yang sedang kita lakukan? Tidak perlu bersusah payah, pergi saja bersama kami berdua. Apa? Cynthia Fang berteriak kaget, cemberut, bisakah kita berdua benar-benar melakukannya? Pada akhirnya, Cynthia Fang terlahir sebagai kakak perempuan atau kakak laki-laki. Ketika melakukan sesuatu, itu juga didasarkan pada aturan jalan, dengan tinju di atas. Mengenai cara menggunakan aturan jalan putih dan cara berinteraksi dengan orang-orang seperti Simu, Marisa Chu yang berkecimpung di dunia bisnis lebih berpengalaman. Setidaknya Marisa Chu tidak akan memikirkan hal yang mengerikan seperti merampok penjara. Namun, reaksi Cynthia Fang cukup lucu, itu benar-benar berbeda dari gaya biasanya dalam melakukan sesuatu. Mungkin inilah alasan mengapa dia begitu khawatir. Bab 277 Raja mengirimku dalam perjalanan ke pegunungan. Di sebelah utara kantor polisi kota, terdapat sebuah ruangan kecil dan gelap. Kevin Ye duduk di kursi kayu kuno, dengan tangan di borgol. Namun, Kevin Ye tidak merasa takut terhadap ruang hitam kecil yang legendaris itu. Sebaliknya, ia merasakan perasaan yang sangat segar saat melihat sekelilingnya. Mungkin bagi yang lain, tempat ini mungkin hanya tempat gelap di mana mereka tidak dapat melihat apapun, tetapi bagi seorang ahli setingkat Kevin Ye, tempat ini adalah ladang cahaya yang memungkinkannya untuk melihat segalanya dengan jelas. Di sisi berlawanan dari Kevin Ye, tidak jauh dari sana, dua polisi yang ganas dan jahat sedang duduk. Salah satu dari mereka memegang pena dan buku catatan, seolah-olah mereka akan mencatat sesuatu nanti. Dua polisi yang bersiap untuk menginterogasi Kevin Ye sebenarnya tidak lain adalah Wang Xing dan polisi muda yang membawanya kembali. Sebagai bawahan Grafit, Wang Xing secara alami bertanggung jawab atas interogasi tersebut. Setelah mengerang dan bergumam beberapa saat, Wang Xing berpura-pura, lalu menarik tenggorokannya sambil bertanya, nama. Kevin Ye menatap Wang Xing dengan jijik dan tertawa, setelah menyelidikiku begitu lama, bukankah kau sudah mengetahuinya? Wang Xing mendengus, dia membanting meja dan bertanya, aku ingin tahu namamu. Kevin Ye tertawa pelan, margaku Li, namaku Ayah. Ayah Li. Bukankah namamu Kevin Ye? Kevin Ye mencoba memanfaatkannya, dan langsung marah, bajingan, Kevin Ye, aku peringatkan kau bahwa ini adalah kantor polisi kota utara, jika kau masuk, sebaiknya kau berperilaku baik, jika tidak, kau tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan.
Kevin Ye memutar matanya ke arah Wang Xing, dia bahkan tidak ingin repot-repot dengan sampah tidak berguna semacam ini, dan hanya berkata dengan tidak sabar, baiklah, berhentilah mencoba mengolok-olokku, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, tanyakan saja padaku, jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, panggil saja aku ke sini, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu kalian, orang-orang bodoh. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Wang Xing langsung marah. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Xing belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Kevin Ye di ruangan hitam kecil itu. Sambil menepuk meja, Wang Xing berdiri tiba-tiba, wajahnya gemetar tak terkendali, dia meraih tongkat listrik di samping tangannya dan berjalan menuju Kevin Ye, dengan kejam berkata, bajingan kecil, kamu mengatakan bahwa kamu idiot, kamu menghina seorang pegawai negeri, tahukah kamu? Aku tidak mengajarimu dengan benar hari ini, apa nama keluargamu? Namun, saat Wang Xing berjalan di depan Kevin Ye, dia mendengar suara yang jelas, dan kemudian, nyala api yang terang menyala di tangannya. Meminjam cahaya dari api itu, Wang Xing terkejut. Kevin Ye memegang korek api di satu tangan dan lingkaran asap menyala di mulutnya. Wang Xing hampir pingsan. Selama bertahun-tahun menjadi polisi, Wang Xing belum pernah melihat orang yang berani merokok di ruangan gelap yang sempit. Selain itu, Wang Xing juga heran bagaimana bocah nakal ini bisa melakukan semua itu dengan tangan terborgol. Setelah diamati dengan saksama, Wang Xing menyadari bahwa tidak ada lagi borgol di pergelangan tangannya. Wang Xing berseru sambil mundur 2 langkah, kau, di mana borgol di tanganmu? Sial, siapa yang membukanya untukmu? Kevin Ye mencibir, menghisap rokoknya dalam-dalam, dan perlahan-lahan mengeluarkan sepasang borgol untuk dilambaikan di depan Wang Xing, kau sedang membicarakan hal ini, kan? Setelah itu, Kevin Ye melemparkan borgol ke atas meja, dan mengeluarkan suara yang dalam. Melihat borgol itu, masih mungkin untuk mengenali penampilannya. Tidak hanya itu, borgol itu telah patah menjadi 2 bagian, dan dia telah dijepit dengan sangat keras sehingga penampilannya tidak dapat dilihat. Gelombang kekuatan aneh macam apa yang bisa membebaskan diri dari borgol? Hal ini membuat Wang Xing sangat ketakutan, dia menunjuk Kevin Ye dan berkata, kau benar-benar berani menghancurkan instrumen hukum, apakah kau masih tidak memiliki hukum di matamu, nak? Hukum. Tanpa borgol, Kevin Ye perlahan berdiri, mengangkat alisnya dan mencibir, apa yang tuan muda ini kenali adalah hukum dunia, jika tuan muda ini tidak mengenalnya, maka dia hanya rambut, pantatku. Setelah jeda, Kevin Ye terus tertawa, baiklah, tuan muda ini akan melihat bahwa kau baru saja membantuku di pintu masuk pub, jadi aku tidak akan merepotkanmu lagi. Tapi tetap saja, katakan padaku, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Jika kau harus kentut, jangan buang waktuku. Berdasarkan kepribadian Kevin Ye, Wang Xing ini benar-benar berani mengancam dan mempermalukan ibunya sendiri, jadi dia seharusnya membunuhnya di tempat sejak lama. Namun setelah dipikir-pikir, Wang Xing ini hanyalah seekor anjing yang terbuat dari grafit, seekor anak kecil yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal penting. Selain itu, membawanya pergi di pintu masuk Blacklight Bar tepat waktu akan memastikan keselamatan Michael Liu dan Howard Zhang, yang juga akan dianggap sebagai bantuan kecil bagi Kevin Ye. Oleh karena itu, Kevin Ye tidak berencana untuk membunuhnya. Wang Xing sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dasar biadab, Kevin Ye, dasar bocah nakal, kau terlalu sombong, jika aku tidak bisa menghadapimu hari ini, dasar bajingan kecil, aku akan menulis kata raja secara terbalik. Kevin Ye tertawa tak berdaya, dan dengan bercanda mengingatkan, kata, raja ditulis terbalik sebagai kata, raja. Itu tidak memiliki budaya apapun, itu hanya bisa menakutkan. Kau, Wang Xing sudah dibuat marah oleh Kevin Ye. Dia tidak bertanya apa-apa, tetapi melihat situasi Kevin Ye, sepertinya apapun yang ditanyakan Wang Xing, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Sambil menyeret polisi muda itu ke samping mereka berdua memegang tongkat listrik dan bergegas menuju Kevin Ye. Aku akan membuatmu marah, aku akan membuatmu marah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan tongkat listrik. Saat dia mengatakan itu, Wang Xing dan polisi lainnya bergegas maju untuk meratakan Kevin Ye. Namun, Kevin Ye hanya tersenyum main-main, mematikan rokok di tangannya, dan berkata, idiot. Namun, mereka tidak menyerang Wang Xing dan polisi kecil. Sebaliknya, mereka fokus dan melepaskan cahaya biru muda. Sinar cahaya ini sangat jahat di ruangan gelap kecil ini, dan Wang Xing dan polisi kecil segera tertipu. Kevin Ye sekali lagi menggunakan teknik pencarian jiwa. Kevin Ye ingat bahwa terakhir kali dia menggunakan teknik penyerapan roh, dia juga berada di dalam kantor polisi. Hanya saja saat itu,
dia adalah hakim kepala dan sekarang, dia sedang diinterogasi. Melihat kedua polisi yang terkena teknik pencarian jiwa dan tetap tidak bergerak, Kevin Ye tertawa sinis dan bergumam, aku tidak pernah menyangka bahwa mantra yang tidak berguna di dunia abadi ini benar-benar akan bekerja dengan sangat baik di bumi ini. Ini benar-benar 100 kali lebih menyebalkan. Sambil berbicara, Kevin Ye mengambil tongkat listrik dari tangan Wang Xing dan memainkannya sebentar. Kemudian, dia menyalakan tongkat listrik dan dengan lembut menusukkannya 2 kali ke Wang Xing. Tubuh Wang Xing sama sekali tidak bereaksi, tetapi ekspresi di wajahnya sangat menyakitkan. Setelah bermain sebentar, Kevin Ye merasa itu tidak ada artinya. Dia melempar tongkat listrik ke samping, lalu dengan malas bersandar di sisi kursi dan menyalakan sebatang rokok lagi. Dengan ekspresi serius, Kevin Ye menatap Wang Xing dan bertanya, namamu Wang Xing, kan? Ya, namaku Wang Xing. Wang Xing menjawab dengan mekanis. Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu tahu mengapa grafit itu menangkapku? Dimengerti. Bos menduga bahwa kamu ada hubungannya dengan kasus pavilion giok emas, itu sebabnya dia menangkapmu. Apa? Aula itu penuh dengan emas dan giok, jawaban Wang Xing di luar dugaan Kevin Ye. Kevin Ye selalu mengira bahwa alasan dia ditangkap adalah karena sindikin. Siapa yang mengira bahwa grafit sebenarnya sedang menyelidiki kasus aula emas dan giok? Setelah merenung sejenak, Kevin Ye terus bertanya, lalu, tentang seluruh kasus kuil giok emas, apakah kamu menemukan bukti? Tidak, kami baru tahu kalau kamu muncul di Golden Jade Hall malam itu. Hanya itu. Hanya itu. Kevin Ye hendak mengumpat keras ketika mendengar jawaban Wang Xing, sial, apakah semua polisi di bumi melakukan ini? Apakah kau bercanda? Apakah hanya karena aku pergi ke kuil giok emas sehingga aku bisa membawa masalah itu kepadaku? Tentu saja, ini jelas tidak sesederhana yang dipikirkan Kevin Ye. Alasan Kevin Ye ditangkap adalah untuk menyelidiki seluruh kuil giok emas, dan juga untuk membalas dendam atas masalah pribadi yang terjadi dengan Sindikin. Awalnya, Kevin Ye masih mempertimbangkan apakah dia berhasil mendapatkan beberapa bukti kuat, jadi dia mungkin juga menyelesaikannya sesegera mungkin. Namun, dari kata-kata Wang Xing, sepertinya ada beberapa bukti omong kosong di grafit itu. Memikirkannya, Kevin Ye merasa lega. Setelah berjalan mengelilingi Wang Xing dan polisi kecil 2 kali, Kevin Ye cemberut dan berpikir, karena tidak banyak yang bisa dilakukan, aku mungkin juga menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan. Saat dia duduk di tempat yang seharusnya menjadi Wang Xing, Kevin Ye terkikik dan mengetukkan kakinya di meja interogasi, dan bertanya dengan malas, aku ingin bertanya apakah kalian bisa menari? Tidak mungkin. Wang Xing dan polisi kecil berbicara dengan kaku dan kaku pada saat yang sama. Kevin Ye tertawa sinis, jika tidak demikian, maka itu bagus. Aku suka melihat orang yang tidak bisa menari. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia menggunakan teknik pencarian jiwa, Kevin Ye langsung teringat pada Tony Xiao dan apel kecil yang mengintimidasi itu sebelumnya. Seolah-olah ini sudah menjadi semacam refleks terkondisi. Sambil menggoyangkan kakinya, Kevin Ye berkata dengan nakal, baiklah, kalian berdua dengarkan perintahku sekarang, berbaliklah. Wang Xing dan polisi kecil berbalik tanpa ragu-ragu. Ayo, buka pakaian kalian. Ingatlah untuk melepas semua pakaian kalian. Orang yang terkena teknik pencarian jiwa tidak memiliki cara untuk menolak perintah penyihir itu. Bahkan jika Kevin Ye membiarkan kedua orang ini bunuh diri dengan segera, mereka tidak akan ragu sama sekali. Segera, Wang Xing dan polisi kecil menanggalkan semua pakaian mereka, lalu diam-diam menunggu perintah Kevin Ye berikutnya. Namun, Kevin Ye terus mengetuk meja dengan jarinya untuk waktu yang lama sebelum bergumam, tarian macam apa yang kalian lakukan, selalu berlarian telanjang seperti apel kecil juga tampak sangat membosankan. Setelah berpikir lama, melodi yang familiar mulai bergema di benak Kevin Ye, dan dia berteriak dengan gembira, aku mengerti. Raja mengirimku dalam tur pegunungan, dan itu adalah lagu yang bagus. Haha, aku benar-benar jenius. Setelah beberapa saat, sebuah melodi yang sudah tidak asing lagi bagi banyak orang mulai bergema di ruangan gelap itu. Ketika Raja memanggilku untuk berpatroli di gunung, aku membalikkan dunia dan mulai menabuh genderangku dan menabuh gongku. Hidup ini penuh dengan irama. Saat Kevin Ye merokok, dia melihat buah yang menari-nari dengan tidak sedap dipandang itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, terlalu jelek, terlalu tidak sedap dipandang. Wang Xing itu, angkat tanganmu sedikit, dan kau, sedikit lebih keras, benar, seperti ini, apakah ini? Awalnya, Simu ingin agar Wang Xing menginterogasinya dan membuktikan kejahatan Kevin Ye.
Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa adegan yang menyenangkan seperti ini akan terjadi di kamar hitam kecil yang awalnya sangat menakutkan. Dia bahkan tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan bersenang-senang saat dia sendirian di kamar hitam kecil. Rasanya seperti surga ada di pihak mereka.